Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keriduannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar dan berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung hati siapapun dan tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, juga membeningkan hati untuk ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus ya, kita belajar dan terus berjuang setiap hari. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Tapi jangan lupa, kalau ilmu tersebut sudah bermanfaat untuk diri kita sendiri, kita belajar menjadi seorang guru. Artinya guru untuk diri sendiri dan juga guru untuk keluarga kita, untuk anak, untuk saudara, untuk teman-teman dan sahabat yang membutuhkan bimbingan atau nasihat kita. Sehingga ilmu itu tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain dan untuk sesama. Ya, di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Selama kita mau dan mampu melakukannya, mengerjakannya, kenapa tidak gitu kan? Karena memang setiap manusia itu adalah merupakan khalifah di muka bumi ini ya. Jadi terus semangat dan terus percaya diri bahwa kita itu bisa menjadi seorang murid dan juga bisa menjadi seorang guru, minimal guru untuk diri kita sendiri. Jadi ilmunya bermanfaat ya. Sekarang kita bahas tentang zikir 2 in 1 ya. Kemarin kan ada zikir 3 in 1, sekarang zikir 2 in 1. Nah, ini bagi yang belum bisa mengistiqomahkan zikir 3 in 1, maka zikir 2 in 1 adalah solusi. Jadi solusi yang penting kita zikir lahir dan batin gitu kan. Nah, 2 in 1 ini bisa ada dua, ada zikir lisan dengan zikir nafas, ada juga zikir nafas dengan zikir kolbi. Nah, kalau zikir lisan dengan zikir nafas ya kita lisannya mengucapkan la ilaha illallah terus menerus, terus sambil mengatur napas. Jadi antara narik napas, menahan napas dengan mengeluarkan napas itu harus teratur. Jadi jangan napas kayak biasa kita gini gitu kan. Ya itu biasa, itu maksudnya bukan berzikir, tapi yang namanya berzikir itu konsentrasi gitu kan sama Allah, terkonsentrasi ingat sama Allah pada saat narik napas kurang lebih 7 detik, ditahan kurang lebih 4 detik, keluarkan lagi selama 7 detik. Itu bagi yang nafasnya normal. Tapi kalau yang napasnya kurang normal atau mungkin ada keluhan sakit di paru-parunya, mungkin bisa lebih cepat dari itu. Misalkan 5 detik, 3 detik, 5 detik, atau 4 detik, 2 detik, 4 detik. Yang penting antara narik napas sama ngeluarin itu seimbang gitu ya, disertai konsentrasi mengingat Allah sambil kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah seterusnya gitu. Kalau bisa diistiqomahkan gitu sambil masak baca la ilaha illallah, sertai narik napas, nahan napas, buang nafas gitu. Terus sambil belajar nulis, ngetik apapun gitu, belajar konsentrasi. Jadi kita nanti punya dua fokus. Artinya dua fokus di sini bukan berarti kita labil ya, bukan, tapi intinya
dohir kita mengerjakan aktivitas, tapi batin kita konsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua fokus, batin fokus ke Allah, dohir dan pikiran fokus ke aktivitas yang kita kerjakan, sehingga kerjaan lancar, aktivitas lancar, kolbi pun atau lisan pun ya, misalkan kalau zikir lisan dan nafas gitu, kita tetap bisa fokus berzikir gitu. Itu perlu dipelajari, perlu diistiqomahkan. Berat, memang berat, tidak semudah mengatakan gitu kan. Tapi kalau misalkan kita terus-menerus itu akan terbiasa. Jadi selalai-lalainya itu ya mungkin sejam, 2 jam, atau misalkan 10 menit, 20 menit, ingat lagi sama Allah, zikir lagi la ilaha illallah, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari dari jam ke jam itu lebih banyak zikirnya daripada tidaknya, bagi yang energinya belum masuk ya. Jadi intinya energi masuk ataupun tidak, yang penting judulnya kita zikir itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Hal itu harus perlu kita ingat ya. Jadi mau lalai, pokoknya untuk para pemula ya, ini untuk para pemula yang baru mengistiqomahkan gitu. Kok saya sulit ya, udah ngomong ketemu orang udah lalai lagi. Tapi kan kalau kita biasakan, abis ngobrol sama orang langsung ingat lagi sama Allah, akhirnya dikir lagi. Yang tadinya mungkin sebelumnya ngobrol nggak ngobrol tetap lalai gitu kan. Jadi istiqomahkan sesulit apapun, kalau kita biasa melakukannya, insya Allah tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Mungkin tidak tahun ini, tahun depan energinya bisa masuk. Tidak tahun depan, mungkin tahun depannya lagi gitu. Tapi kan kalau memang pengen cepet, ya berarti cari seorang guru yang mursyid yang bisa membimbing gitu. Kalau misalkan yang kenal saya di dunia nyata sih ya, maksudnya masih masih bisa dibantu gitu. Tapi kalau misalkan sahabat hikmah nggak kenal, jauh gitu, gimana mau nanya gitu. Karena kan kalau kalau apa namanya, kalau lewat online itu ya sekedar ya zikir aja gitu. Tapi kalau untuk energi itu akan sulit, kecuali orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena saya juga pernah sih dulu belajar, maksudnya belajar belum ada guru, tetap nggak nggak jadi cerita, nggak jadi. Ya intinya tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Kalau kita mau melakukan, kita mau mengerjakan amal ibadah kebaikan, selama itu ibaratnya apa ya, selama itu kita istiqomah, insya Allah akan tercapai apa yang kita tuju gitu. Dan tujuan kita Allah. Nah mungkin di sela-sela itu akan tiba-tiba mungkin dikasih hidayah sama Allah, bertemu seorang guru yang mursyid, sehingga yang tadinya kita zikir tanpa guru di dunia nyata gitu kan, tapi bisa bertemu seorang mursyid dalam apa, seiring waktu berjalan gitu. Jadi intinya ikutin aja, zikir aja, istiqomah aja dalam berzikir, nanti apa namanya, Allah itu akan memberikan karunia yang tidak disangka-sangka gitu. Yang tadinya mungkin belajar online karena jauh dari mana-mana, nggak ada guru, nggak ada mursyid, nggak ada ustad misalkan ya, tapi nggak mungkin juga, ini misalkan. Ya seiring waktu berjalan Allah akan melihat keistiqomahan kita, oh ini hambaku misalkan istiqomah berzikir, maka akan aku karuniakan guru, seorang guru yang mursyid. Tiba-tiba di jalan atau misalkan lagi di kereta, di mobil, kenalan, tahu-tahu itu adalah seorang ustadz atau kiai yang mursyid atau guru yang mursyid. Bisa aja kan kayak gitu gitu. Jadi yang penting istiqomah, istiqomah. Saya mampunya baru zikir lisan dan zikir napas, alhamdulillah. Saya mampunya zikir napas dan zikir kolbi, alhamdulillah. Saya mampunya untuk saat ini baru zikir lisan dan kolbi, napas belum bisa karena kagok misalkan. Itu juga alhamdulillah, karena biasanya bagi para pemula nih ya, bagi para pemula, kalau misalkan udah biasa zikir lisan dan zikir kolbi ya, walaupun misalkan belum mengerti apa-apa, yang penting kan judulnya namanya zikir, ingat sama Allah gitu. Itu malah kalau punya energi toksik di dalam dirinya atau punya penyakit batin, penyakit hati di dalam dirinya, itu malah bisa lebih cepat sembuhnya daripada orang yang terbiasa zikir kolbi namun energi toksiknya itu belum tersembuhkan. Malah para pemula ini biasanya lebih cepat gitu, insya Allah ya. Karena ya hidayah Allah itu kan
beda-beda mungkin, seorang ini dikaruniai, istiqomah zikir dulu, seorang ini dikaruniai, bersih dulu dari energi toksisitas gitu. Jadi intinya ada yang didahulukan yang A dulu, yang didahulukan yang B dulu, baru kalau udah istiqomah mungkin, lahir dan batin juga bisa terbersihkan atau tersembuhkan misalkan gitu ya. Tapi tujuan kita mengingat Allah adalah untuk ibadah kepada Allah, karena ibadah apapun memang hakikatnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, kita puasa sunnah, kita sholat sunnah, kita ngaji Al-Quran, kita berzikir, kita tafakur. Sesungguhnya itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya jangan lalai dari berzikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istiqomahkan dan juga semoga istiqomah ya. Wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.